Kisah ini dari seorang gadis muda yang bernama Clarita Villanueva. Seorang gadis di bawah umur yang terpaksa hidup sebatang kara. Masa kecil Clarita tidak seindah anak-anak lainnya. Ketika Clarita lahir, dia tidak memiliki seorang ayah. Bahkan, sampai dia besar, dia tidak mengenali ayahnya sama sekali. Ibu Clarita yang berprofesi sebagai dukun harus membesarkannya seorang diri. Namun sayangnya ketika Clarita berusia 12 tahun, ibunya meninggal dunia. Kepergian ibunya membuat Clarita menjadi sebatang kara. Dia tidak punya keluarga selain ibunya. Dan setelah kepergian ibunya, Clarita pun bingung harus melanjutkan hidup seperti apa. Harus bagaimana? Dia tidak tahu harus kemana karena tidak ada keluarga yang merawatnya. Hal itulah yang mengakibatkan Clarita menjadi seorang gelandangan. Dia jadi luntang-lantung tidak tahu arah. Yang akhirnya tidak sengaja membawa Clarita ke dunia malam. Clarita pun terjerumus ke dunia malam. Dia terpaksa jadi seorang PSK di kota Manila untuk menghidupinya. Clarita bekerja sebagai PSK dan penari erotis jalanan. Clarita pun mencoba mencari keberadaan ayahnya, tapi sayangnya belum juga berhasil. Selama jadi PSK, Clarita diam di bar sambil menunggu atau mencari orang-orang yang akan menyewa jasanya. Lalu pada bulan Mei tahun 1953, ketika Clarita sedang menjalani aktivitasnya seperti biasa, tidak sengaja Clarita berpapasan dengan seorang pria di bar. Clarita mengira pria itu pria hidung belang yang akan menyewa jasanya. Clarita pun menawarkan jasanya kepada pria itu. Tapi ternyata dia salah. Pria itu memang mendekati Clarita, tapi bukan sebagai pelanggan. Pria itu ternyata seorang polisi yang menyamar menjadi preman untuk menangkap para PSK di kota itu. Clarita pun dibawa ke kantor polisi. Karena Clarita masih di bawah umur dan prostitusi merupakan hal yang dilarang, Clarita pun dimasukkan ke penjara di kota Manila. Ketika Clarita masuk penjara, disitulah mulai terjadi hal aneh yang menimpanya. Berawal ketika Clarita menjalani sidang. Ketika di tengah sidang, tiba-tiba Clarita kesurupan. Selama kesurupan itu, tiba-tiba Clarita bisa berbicara bahasa Inggris. Padahal, dia tidak bisa bahasa Inggris. Clarita hanya bisa bahasa Tagalog. Ketika Clarita kembali sadar, Clarita menjelaskan bahwa ada sosok yang menyerangnya. Dia mengatakan kalau dia itu tadi diserang pria berkulit gelap yang sangat besar dengan rambut keriting di seluruh tubuh dan sosok pria yang terlihat rupawan berkumis besar. Setelah itu, dia tidak ingat apa yang terjadi. Hal aneh pun berlanjut ketika Clarita sudah ditempatkan di sel penjara. Saat di selnya, tiba-tiba Clarita berteriak histeris. Petugas pun langsung mengecek keadaan Clarita. Dan saat petugas tiba, mereka merasa heran melihat keadaan Clarita. Kondisi Clarita ketika didatangi penjaga, dia sedang meringkuk di lantai, terlihat ketakutan dan kesakitan. Petugas mengecek kenapa dia seperti itu. Dan ketika dicek, petugas melihat bekas gigitan di badan Clarita. Hal itulah yang membuat mereka heran, kenapa ada bekas gigitan di area yang tidak bisa dijangkau Clarita. Dia di sel itu sendirian, dan itu bukan ulah Clarita juga. Lalu, siapa yang menggigit Clarita? Petugas pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Clarita menjawab kalau dia diserang dua sosok yang sama persis ketika dia berada di ruang sidang. Sosok tinggi besar yang penuh bulu dan sosok rupawan berkumis besar. Clarita tidak tahu mereka siapa, dan Clarita juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Para petugas yang mendengar hal itu merasa heran karena tidak masuk akal. Jadi mereka pikir Clarita hanya merasa panik dan berhalusinasi dan mungkin mencoba cari perhatian karena dia baru masuk penjara.
Petugas pikir mungkin juga dia merasa stres atau tertekan. Para petugas pun menenangkan Clarita dan bilang kepada Clarita agar tidak perlu melakukan yang aneh-aneh selama di penjara. Seminggu berlalu, Clarita masuk penjara. Dan selama seminggu itu, hal aneh terus terjadi kepada Clarita. Bahkan semakin tidak masuk akal. Bukan hanya luka gigitan yang misterius, tapi badan Clarita sempat terbanting ke sana kemari dengan sendirinya. Peristiwa Clarita yang aneh ini pun ramai diperbincangkan oleh para petugas sampai keluar penjara. Bahkan sampai terdengar oleh media dan sampai terdengar oleh wali kota. Karena ceritanya di luaran udah rame, udah viral gitulah ya. Seorang wali kota yang bernama Arsenio Alexson memerintahkan agar Clarita dibawa keluar penjara agar diperiksa lebih lanjut. Mendengar hal itu, para petugas penjara pun segera melaksanakannya. Mereka segera menghampiri sel Clarita untuk dibawa keluar. Tapi anehnya, ketika Clarita akan dibawa keluar dari selnya, tiba-tiba muncul luka gigitan di kulit Clarita seakan seseorang sedang menyakiti Clarita. Luka gigitan itu pun tiba-tiba muncul di saat petugas memenggangi Clarita. Para petugas melihat luka yang tiba-tiba muncul itu. Clarita pun menjerit kesakitan. Melihat hal itu, para petugas sebenarnya bingung harus bagaimana. Para petugas pun berusaha membantu Clarita agar dia bisa lebih tenang. Dan setelah tenang, akhirnya Clarita pun dibawa keluar dari selnya. Dan wali kota pun mendatangi Clarita dan bertanya rumor yang beredar. Apakah benar Clarita diserang sosok yang tidak terlihat? Wali kota meminta agar Clarita menggambarkan dengan pensil di atas kertas bagaimana sosok yang dia lihat itu. Tapi setiap kali Clarita mencoba menggambar, badan Clarita pun seolah ikut menolak agar Clarita tidak menggambar. Clarita berusaha pelan-pelan pegang pensil dan mencoba menggambar. Tapi sekeras apapun dia coba gambar, tiba-tiba badan Clarita pun seakan bergerak sendiri. Clarita melempar pensil dan memakan kertasnya. Tim dokter yang memeriksa Clarita menyimpulkan kalau Clarita tidak memiliki gangguan jiwa. Tapi mereka pun heran karena tidak bisa menjelaskan kenapa bisa ada luka-luka misterius yang muncul di sekujur tubuh Clarita. Dokter pun bingung melihat kondisi Clarita karena jika dia tidak gangguan jiwa, kenapa Clarita bertingkah seperti itu? Apa yang terjadi kepada Clarita menarik perhatian orang-orang. Di luaran sana, banyak yang membicarakannya, bahkan Clarita menjadi konsumsi media massa. Banyak wartawan lokal yang mendatangi tempat Clarita berada. Bahkan sampai dilakukan konferensi pers. Ketika konferensi pers sedang dilakukan, di situ juga ada Clarita. Dan tiba-tiba Clarita teriak-teriak sendiri. Melihat hal itu, kalian tahulah ya apa yang terjadi selanjutnya. Wartawan langsung riweuh. Lain riweuh karena ketakutan atau khawatir. Para wartawan segera memotret Clarita. Dan tidak lama dari itu, foto Clarita dengan ekspresi histeris muncul di halaman surat kabar. Berita Clarita pun semakin viral dan menggila. Banyak orang penasaran dan ingin tahu perkembangan Clarita setiap harinya. Wartawan pun semakin menggila. Para wartawan semakin berusaha mendekati Clarita agar tahu gimana kondisi Clarita setiap harinya. Dengan hal itu, Clarita pun semakin populer. Orang-orang pun merasa kasihan atas apa yang terjadi kepadanya. Rasa simpati orang-orang kepada Clarita ini ternyata membuat salah satu dokter penjara merasa jengkel melihatnya atau iri gitulah ya. Dokter itu pun tiba-tiba menghampiri Clarita dan mengatakan kalau Clarita hanya sedang berpura-pura kerasukan supaya dirinya semakin tenar. Dokter itu menuduh Clarita hanya mencari perhatian saja.
Seketika ekspresi Clarita pun berubah menjadi marah dan menatap tajam dokter itu. Lalu Clarita mengatakan kepada dokter itu, Kamu akan dan keesokan harinya, dokter itu ditemukan telah meninggal dunia. Padahal sebelumnya dia dalam kondisi baik-baik saja. Dan ternyata bukan hanya dokter itu yang tiba-tiba meninggal setelah memancing emosi Clarita. Ada petugas penjara yang mengalami hal serupa. Seorang petugas penjara senior sempat menendang Clarita karena Clarita menolak patuh kepada petugas itu. Pada saat itu, Clarita pun langsung menatap tajam petugas penjara itu dan mengatakan, Kamu akan dan selang 4 hari, petugas itu pun mendadak meninggal dunia tanpa sebab. Kabar 2 orang yang meninggal itu pun tersebar, dan hal itu membuat orang-orang menjadi takut kepada Clarita, terutama orang-orang yang harus berhadapan dengan Clarita, yang harus bertemu tiap hari dengan Clarita. Mereka jadi takut, yaitu para petugas dan dokter. Mereka takut Clarita marah dan mengatakan, kamu akan mati. Mereka juga mencoba bersikap biasa saja agar Clarita tidak marah atau tersinggung. Pada akhirnya Clarita pun ditangani oleh seorang pastor. Pastor yang bernama Lester bersedia membantu Clarita. Pastor pun bertanya kepada petugas penjara bagaimana sosok yang mengganggu Clarita. Mereka pun menjelaskan sesuai apa yang dikatakan Clarita. Pastor juga bertanya kepada dokter mengenai luka gigitannya. Setelah itu, pastor menyimpulkan kalau Clarita memang menjadi korban kesurupan. Setelah selesai bertanya, pastor pun segera meminta izin kepada petugas penjara agar bisa masuk ke ruangan Clarita untuk segera melakukan pengusiran setan. Di saat pastor memasuki ruangan, Clarita langsung mengatakan, "Aku membencimu." Pastor tidak merasa takut. Pastor pun menjawab, "Aku tahu kamu membenciku. Aku datang untuk mengusirmu dari tubuh anak itu." Ritual setan pun dilakukan selama 3 hari dan disaksikan banyak orang. Dan selama ritual, Clarita terlihat sangat marah, berteriak dan merasa tidak nyaman. Pastor pun tidak menyerah. Pastor berusaha agar Clarita bisa sembuh. Dan setelah susah payah, akhirnya kerja keras pastor terbayarkan. Clarita akhirnya kembali sadar dan untuk pertama kalinya Clarita pun tersenyum bahagia dan terlihat lebih lega. Clarita pun mengatakan kepada pastor kalau para iblis itu sudah pergi. Pastor pun senang mendengarnya. Setelah Clarita benar-benar sembuh dari kerasukan, tidak ada lagi hal yang aneh terjadi dan Clarita normal kembali. Dan tidak diketahui kabar Clarita selanjutnya. Hal itu karena tidak ada lagi media yang mengabarkan kondisi Clarita selanjutnya. Mungkin ya media tidak tertarik lagi. Ya karena Clarita nggak kesurupan lagi ya, jadi mereka tidak tertarik lagi. Meskipun begitu, kisah Clarita terus diperbincangkan masyarakat dan kasus Clarita tidak terlupakan sampai saat ini. Bahkan, pada tahun 2019, Clarita dibuatkan film dengan judul Clarita. Dan menurut kabar yang beredar, kemungkinan tanpa sadar Clarita itu sudah menderita kerasukan dari kecil karena ibunya seorang dukun. Dan kenapa baru kesurupannya ketika dia remaja? Menurut kabar yang beredar atau gosip yang beredar, kemungkinan ada suatu hal yang memicu setan itu muncul dan menguasai tubuh Clarita. Itulah kisah Clarita Villanueva. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.